Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru non guru yang saya hormati, teman-teman calon ASN P3K atau yang sudah lulus. Pada kesempatan ini kita akan membacakan informasi kaitannya dengan hasil bukan hasil ya, tapi untuk kriteria peserta P3K guru di tahap ketiga ya teman-teman. Di tahap ketiga yang ketentuan pendaftarannya ini ada 3 kategori passing grade ya teman-teman ya. Kita baca saja ini dari tribunnews.com teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu informasinya. Ini peserta tahap 2 yang tidak lolos dan dapat ikut tahap 3. Ini bisa dicek kriteria pendaftarannya seperti ini. Kita baca ya teman-teman. Seleksi P3K guru 2021 tahap 2 akan berakhir pada tahap pengumuman pasca masa sanggah pada tanggal 31 Desember 2021. Yang diketahui peserta yang telah mengajukan sanggah 22 sampai tanggal 24 Desember harus menunggu jawaban sanggah pada tanggal 24 sampai 30 Desember nih teman-teman. Nah, ini panitia pelaksana dapat menerima sanggah atau menolak sanggah. Agenda ini merujuk pada penyesuaian jadwal, pengumuman proses sanggah dan hasil seleksi kompetensi kedua guru ASN P3K. Ya. Kemudian diketahui proses rekrutmen P3K guru dilakukan 3 kali dan setiap peserta memiliki kesempatan untuk mencoba 3 kali. Nah, jadi teman-teman yang belum lulus kemarin di tahap 1, kedua bisa mencoba di tahap ketiga ya. Dapat disimpulkan jika peserta P3K guru tahap 2 tidak lolos, maka dapat mengikuti seleksi kompetensi di tahap ketiga. Nah, ini maksudnya. Panitia seleksi P3K untuk tahap ketiga belum mengumumkan tanggal pelaksanaannya, namun peserta dapat mempersiapkan diri. Nah, lalu apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, ini teman-teman perlu disimak ini. Untuk yang ketiga, tahap ketiga ini kriterianya. Kita baca di halaman kedua. Di halaman kedua, ya ini dia kita baca. Seleksi kompetensi P3K guru untuk tahap ketiga diperuntukkan bagi peserta yang tidak lulus seleksi kompetensi guru tahap 2. Menurut pengumuman dengan nomor yang tertera di sini ya teman-teman, berikut kriteria peserta yang boleh mendaftar pada seleksi P3K guru tahap ketiga. Nah, ini ya, untuk tahap ketiga nih teman-teman diperhatikan. Yang pertama, peserta dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Ini tahap 1 dan 2 maksudnya yang tidak lulus kemarin bisa mendaftar kembali untuk seleksi kompetensi tahap 3. Yang kedua, guru non ASN yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi tahap 1 dan 2. Kemudian yang ketiga, guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan tidak lulus pada seleksi tahap 1 dan 2. Kemudian yang keempat, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang tidak lulus seleksi tahap 2. Nah, ini ada 4 kriterianya teman-teman yang akan bisa maju ke tahap ketiga nanti. Kemudian peserta yang tidak lolos tahap 1 dan 2 dapat melakukan pendaftaran pemilihan formasi ulang pada tahap ketiga melalui portal SSCASN BKN dengan formasi di sekolah yang masih tersedia formasinya tentunya teman-teman ya. Kemudian adapun formasi yang dapat dipilih adalah seluruh formasi yang masih tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Namun peserta diwajibkan untuk memilih formasi sesuai dengan sertifikat pendidik dan atau kualifikasi akademik. Nah, ini teman-teman. Kemudian berikutnya di halaman ketiga ini teman-teman, kita lihat saja di halaman ketiga. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan penyelesaian nilai ambang batas bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan guru fungsional. Penetapan nilai ambang batas terdapat dalam keputusan Menteri Pan-RB nomor 1169/2001 tentang pengolahan
Hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Nilai ambang batas passing grade P3 ke guru itu dibagi menjadi 3 kategori. Nah, ini tiap-tiap kategori penjelasannya teman-teman kita baca. Untuk yang pertama misalnya, seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan peringkat terbaik. Kemudian yang berikutnya, peserta kategori 1 P3 guru sesuai dengan keputusan Menpan RB nomor 1127 tahun 2021. Kemudian seleksi kompetensi teknis terlampil maksimal 500. Nah, ini untuk yang kompetensi teknis 500 maksimalnya. Seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural 130, maksimalnya 200. Ini teman-temannya kriteria. Kemudian untuk wawancara itu maksimalnya 40. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan ya teman-teman untuk seleksi tahap ketiga nanti. Untuk guru silakan dipersiapkan tentunya untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengikuti tahap kedua. Kemudian yang berikutnya adalah kategori 2. Untuk kategori 2 ini diberlakukan jika setelah nilai ambang batas kategori 1 masih ada alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi. Khusus peserta yang berusia paling rendah 50 tahun akan diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan peringkat terbaik. Nah, ini seleksi kompetensi teknis misalnya. Di sini seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural itu maksimalnya 200, kemudian wawancara maksimalnya 40. Nah, kemudian untuk kategori 3, jika nilai ambang batas kategori 2 telah diberlakukan dan masih ada formasi yang belum terpenuhi, maka nilai ambang batas kategori 3 diterapkan bagi seluruh peserta. Gitu ya teman-teman ya. Adapun untuk kompetensi manajerial dan sosiokulturalnya maksimalnya 200, wawancaranya 40. Nah, untuk passing grade berdasarkan pendidikan dan mata pelajaran dapat dilihat nanti. Ya teman-teman, ini beberapa hal yang harus diperhatikan untuk yang akan mengikuti tahap ketiga nanti. Silakan untuk mempersiapkan diri tentunya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lulus untuk tahap ketiga nanti ya, bagi yang belum lulus tentunya untuk tahap 1 dan 2. Baik teman-teman, itu saja informasinya untuk kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.